Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Selamat datang kami sambut dalam kasih Kristus untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Bersyukur kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali tempat ini. Bersama-sama kita menyatukan hati, pikiran, iman kita untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Seberapa pun yang sudah ada, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, saya memberikan kesempatan secara bersama-sama kita bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberkati ibadah ini. Biarlah kita dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kehormatan kemuliaan bagi namanya, dan juga ibadah ini dapat mendatangkan berkat bagi setiap kita. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan dia seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah didatangkannya. Mari lihatlah tempat yang kemarin. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Puji Tuhan. Mari kita siapkan pujian. Katakan dari hati kita, kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar. Hari ini bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita bersuka cita dalam momentum memperingati kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tetapi kita tidak hanya memperingati kebangkitan Kristus, tetapi kita juga memperingati kebangkitan kita dari manusia lama, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru. Mari saudara kita semua mampu diri. Katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. hati yang mulia. Akan kasih
mulia bagi pemuda ini. yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku, Pujian dari hatiku, siang dari hatiku, selalu di setiap waktuku.
hanya bagimu ya Tuhan. Engkau layak menerima semuanya karena semuanya itu adalah milik-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Bertepatan kami memperingati hari kemenangan, kebangkitan Kristus dari antara orang mati, juga kebangkitan kami dari manusia lama kepada kehidupan yang baru. Kami akan memuji-Mu, menyembah, beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terimalah kami dengan semua persembahan kami hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah pada pagi hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih kemahakuasaan. Mohon urapan-Mu bagi semua hamba-hamba-Mu dan semua kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini jadi persembahan dan hidup yang berkenan kepada-Mu. Dan melalui ibadah hari ini kami diberkati. Terima kasih ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita pada pagi hari ini? Kita bersyukur, kita bersuka cita bahwa Tuhan mati bagi kita dan Tuhan juga telah bangkit bagi kita semua. Kita mau merayakan Tuhan kita Tuhan, kita mau puji Allah bangkit bersorak.
suasana kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan yang kita butuh melalui hamba-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujian Yesus Kristus Tuhan. Kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Imam besar yang maha agung. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Kami mau sujud di depan tahta-Mu. Lakukan seluruh hidup
bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Satu sukacita terbesar dalam kehidupan kami adalah karena kami menyaksikan dan kami mengalami kebangkitan Kristus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki iman yang berbeda dengan iman-iman yang lain yang ada di dunia ini. Tuhan mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan itu memberikan kami harapan akan kehidupan ini, bahwa hanya di dalam Tuhan ada keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kamu berkati hamba-Mu dan kamu berkati kami semua di ruangan ini, supaya menolong dan memelihara kami semua, supaya kami bisa fokus sebentar beberapa menit ke depan untuk belajar firman Tuhan, dan kami bisa mendengarkan, kami bisa meresponinya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami benar-benar hidup dalam kebangkitan Kristus, dan hidup kami selalu dibangkitkan setiap hari. Terima kasih Tuhan, dan yang Kau bersama-sama dengan kami akan siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita bersama-sama lagi untuk beribadah pada saat ini, untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah bangkit pada hari ini ya. Jadi kita mengenang. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, salah satu yang membedakan iman kita dengan iman agama manapun di dunia ini adalah kebangkitan Kristus. Tidak ada ajaran manapun di dunia ini yang mengajarkan tentang adanya kebangkitan. Tetapi nanti ada satu budaya di dunia yang ternyata mereka punya harapan ini. Nanti saya akan beritahukan kepada Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada tahun 1957, seorang letnan David Steve namanya berjalan keluar dari pegunungan Sierra di Nevada, California, setelah 54 hari pesawat jetnya dia membawa pesawat Air Force menghilang, dia jatuh pesawatnya, kemudian dia berusaha keluar dari pesawat tersebut. Ternyata dia masih bisa menyelamatkan diri. Ia menceritakan kisah yang tak masuk akal setelah dia selamat. Dia cerita kepada orang-orang di sekitarnya, kepada teman-temannya, bagaimana dia bertahan hidup di padang belantara yang bersalju. Kemudian dia waktu itu dia terjun ya dengan parasut karena mesin pesawatnya mati. Nah, sebelum ia menunjukkan bahwa dirinya masih hidup, sebenarnya secara resmi ia dinyatakan telah mati. Karena nggak mungkin, ya jarang ya orang yang kalau kecelakaan pesawat jarang ada yang hidup. Hanya beberapa saja yang masih hidup ya. Dia sudah dinyatakan mati oleh satuan tentara David Steve ini. Dan kemudian tiba-tiba dia datang, muncul ya. Bayangkan orang dinyatakan mati kemudian muncul tiba-tiba di depan rumah kita. Pasti kagetnya bukan main. Kemudian teman-temannya dia berkata bahwa Steve ini bohong sepertinya. Dia nggak mungkin deh pesawatnya jatuh dia masih hidup, itu mustahil, kata orangnya. Kemudian dia dipaksa mengundurkan diri dari kesatuan tentara karena dia dianggap berbohong dan gak layak jadi seorang prajurit karena ceritanya diragukan. Nah, lebih dari 20 tahun kemudian kisahnya terbukti dengan ditemukannya bangkai pesawat oleh sebuah regu pramuka. Jadi 20 tahun kemudian setelah dia dipecat dari kesatuan tentara prajurit, baru terbukti bahwa ternyata benar kesaksian dari Letnan David Steve ini, bahwa memang dia mengalami kecelakaan pesawat, tetapi dia masih sempat pakai parasut dan keluar dari pesawat. Dan akhirnya kesatuan tentaranya minta maaf kepada dia, tapi sayangnya nggak bisa mengembalikan semua kerugiannya dia selama 20 tahun setelah itu. Nah, kisah ini mengingatkan kita kisah bertahan hidup ya. Ini terjadi juga selama berabad-abad secara kontroversial di antara masyarakat. Bahkan kalau Bapak Ibu, teman-teman semua lihat di sosial media,
Tadi pagi-pagi saya buka CNN ya, dan di sana diceritakan tentang kebangkitan Kristus dan kematiannya, dan banyak orang yang menghina, bertanya, kalau Yesus mati, dia mau mati buat siapa? Katanya Tuhan. Kalau Tuhan kenapa mati? Terus mau menebus buat siapa? Bukankah untuk dirinya sendiri? Lalu itu buat apa? Mau mati untuk diri sendiri, tebusannya juga untuk diri sendiri. Katanya itu ajaran gila katanya. Pagi-pagi bikin darah kita langsung naik gitu ya. Pengen jawab tapi nggak perlu lah gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul, dan bahkan banyak orang yang nggak setuju, yang nggak percaya bahwa kebangkitan Kristus itu nggak pernah terjadi, karena itu di luar logika manusia. Dan itu memang nggak bisa. Kita nggak pernah memikirkan sebelum Yesus ya, sebelum cerita Yesus, kita nggak pernah melihat, mendengar bahwa ada orang yang bangkit dari kematian. Belum pernah kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah mendengar Nyi Roro Kidul bangkit dari kematian dan sebagainya. Belum pernah saya dengar. Nah, kisah ini kemudian membuat banyak orang, ada yang ragu-ragu, kemudian ada yang percaya, ada yang menolak sama sekali, dan kita adalah salah satu kelompok yang percaya, mengakui akan kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya akan ambil tiga perbandingan ya, agama di dunia. Yang pertama agama Yahudi, Muslim, dan Kristen. Jadi kalau agama Yahudi, mereka ini tiga agama ini memiliki pandangan yang berbeda tentang kebangkitan Kristus, ya, tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau agama Yahudi, mereka percaya akan kematian Kristus. Kalau Muslim, mereka tidak percaya bahwa Yesus mati, ya. Ada beberapa sumber katanya itu bukan Yesus yang mati, tapi Yudas digantikan. Kalau orang Kristen sudah pasti tidak percaya. Kemudian slide berikutnya. Kebangkitan Yesus, orang Yahudi tidak mengakuinya, ya. Tetapi kemudian juga orang Muslim tidak mengakui akan kebangkitan Yesus. Hanya kita sebagai orang Kristen. Itu yang membedakan kita dari agama-agama yang lain, kan? Kemudian secara umum orang Yahudi percaya bahwa fakta kematian Yesus disalib, tetapi menolak kebangkitannya. Jadi orang-orang Yahudi ini orang-orang yang belum percaya Yesus ya. Mereka ada sebagian yang percaya, tetapi mereka masih di dalam hukum Taurat. Nah, mereka nggak percaya kebangkitan, tapi mereka percaya bahwa Yesus pernah mati di dunia ini. Nah, tetapi Muslim menolak keduanya. Mereka menolak kematian Kristus, mereka juga menolak kebangkitannya. Mereka nggak percaya itu ya. Itu sebabnya sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa ya bersatu. Jadi kalau ada orang yang bilang semua agama sama, enggak. Oke? Kalau semua orang mengajarkan, katanya semua agama mengajarkan kebaikan, ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Tetapi tidak semua kebenaran yang ada di dalam sama. Itu artinya kita memiliki Tuhan yang berbeda. Bagaimana mungkin kita memiliki Tuhan yang sama? Kematian dan kebangkitan aja kita nggak sama perspektif. Kemudian secara umum orang Yahudi percaya bahwa, oke, saya lanjutkan ya. Jadi ada salah satu ayat di, saya ada sumbernya, bisa ditampilkan. Ya, saya ambil yang sebutkan yang sumber sejarah Yahudi saja ya. Jadi di dalam satu kitab Yahudi itu, dia berkata, dan ketika Pilatus karena suatu tuduhan yang dibuat oleh orang-orang terkemuka di antara kita, mengutuknya ke kayu salib, mereka yang telah mencintainya sebelumnya tidak berhenti melakukannya. Bahasanya agak rancu ya. Jadi intinya bahwa orang-orang Yahudi mengakui seorang pakar teologinya orang Yahudi itu namanya Josephus, yaitu orang paling dihargai, orangnya paling pintar di antara orang Yahudi. Dia mengakui bahwa Yesus pernah mati, tetapi dia ragu dengan kebangkitan Kristus. Nah, itu perbandingan beberapa agama. Nah, kalau kita orang Kristen, kita
Salah satu ayatnya adalah di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 sampai 24, nanti akan saya bacakan kepada kita. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah hanya 3 agama saja, belum lagi agama-agama yang lain, belum lagi agama macam-macam lah. Di Indonesia kan ada 6 aja agama, tapi di dunia ada banyak ribuan sebenarnya, sekitar 2000 lebih agama di dunia. Nah, itu mereka semua menolak kebangkitan Kristus. Satu-satunya yang percaya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus atau orang Kristen. Nah, kalau kita jadi orang Kristen, kita nggak percaya juga dengan kebangkitan, maka kita nggak ada bedanya dengan agama kedua tadi. Oleh karena itu, menjadi orang Kristen itu artinya percaya akan kelahirannya melalui perawan Maria, kemudian dia menang atas pencobaan, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit, dan kemudian naik surga. Itu satu paket yang harus dipercaya. Nah, kita akan belajar dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 21, dan kemudian nanti di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-32. Saya akan baca kepada kita 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 21. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal atau telah mati sebelum Yesus. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32, ini para rasul mengatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semuanya adalah saksi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ada banyak ayat dari Injil ya yang menunjukkan kepada kita akan kebangkitan Kristus. Mulai dari beberapa murid, kemudian Maria Magda, mereka pergi ke makam dan mereka menemukan kuburan kosong. Dan kemudian itu banyak cerita setelah itu kebangkitan Kristus tersebut. Nah, saya ambil dari Paulus dari kitab Korintus ini saja supaya bisa menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Jadi pada bagian ini Paulus menyerang sikap-sikap lawan-lawannya di Korintus. Jadi pada saat itu Paulus sedang menulis surat di jemaat Korintus, dan ternyata di Korintus itu ada banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Dan saya rasa memang masuk akal saja ya kalau orang tidak segampang itu untuk percaya dengan kebangkitan. Ya, tetapi masalahnya adalah ketika sudah dijelaskan, kemudian tidak mengerti juga ya. Ada orang yang cukup ekstrim berkata mungkin dia bukan orang pilihan Tuhan ya. Nah, mereka percaya bahwa orang mati tidak bangkit kembali. Ini pemahaman secara umum, orang mati tidak pernah akan bangkit kembali. Nah, jawaban Paulus adalah jika kalian punya pemahaman demikian, itu berarti bahwa Yesus Kristus tidak dibangkitkan. Jadi ternyata orang-orang Kristen di Korintus mereka belum percaya namanya kebangkitan. Lalu Paulus bilang ke mereka, kalau kayak gitu, kalian belum percaya kepada Yesus dengan sepenuhnya. Kalian hanya percaya kepada Yesus dalam hidup ini saja, untuk status di KTP, status kalau orang tanya, kamu agama apa? Orang Kristen, wah keren ya. Pasti kalau ke gereja musik ya, kencang ya gitu. Lompat-lompat ya kalau di gereja gitu. Sebatas status ya. Nah, Paulus berkata kemudian, jika demikian, ini bisa hancur nih iman kekristenan. Ya, tidak ada istimewanya ajaran agama Kristen dibanding dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena kebangkitan pada saat itu orang Korintus mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Saya mau tanya dulu di antara kita, apakah ketika percaya Tuhan pertama kali, kemudian mendengar kata kebangkitan, istilah kebangkitan, itu sesuatu barang asing nggak buat kita? Asing Pak, bagaimana?
Ya, bagaimana mungkin sih ada kebangkitan gitu. Terus kalau dia bangkit nanti tubuhnya ada ulat-ulatnya bangkit gitu, menakutkan. Kayak horor ya gitu. Nah itu memang satu dilema buat orang-orang Kristus waktu itu, karena cerita seperti itu mereka nggak terbiasa dengar. Nah, kemudian mengapa Paulus menganggap keyakinan akan kebangkitan Yesus sebagai sesuatu hal yang penting, yang hakiki dalam iman Kristen? Pasti di dalamnya ada nilai-nilai, ada kebenaran yang besar yang akan dikatakan Paulus atau oleh para penulis Injil di dalam Alkitab. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan fakta-fakta penting bagi perjalanan iman kekristenan. Kalau kita cari di YouTube itu gampang sekali sekarang, fakta-fakta kebangkitan Kristus. Tapi hati-hati, ada jebakan-jebakan di situ, ada tulisan-tulisan Mormon, Saksi Yehova. Kalau ada jw.org, sebaiknya itu nggak usah dibaca. Nanti itu ada melenceng-melenceng, karena kita nggak sama pemahaman dengan kita ya. Cuma dia di bawah organisasi Kristen Pak, ya. Dia di bawah organisasi Kristen, tapi dia punya teologi yang sesat ya. Nah, tapi mereka mendominasi internet ya, artikel-artikel rohaninya. Jadi kebangkitan Kristus itu memberikan banyak fakta-fakta penting ya. Baik itu sejarah, baik itu melalui kesaksian, melalui para ahli, melalui penelitian, semua sudah dibuktikan. Nah, tetapi sekarang kita mau ngotot-ngotot, saya nggak percaya, pokoknya saya nggak mau percaya kebangkitan Kristus. Kalau pokoknya kita mau profesor pun yang menjelaskan, mau Tuhan turun langsung ke bumi, nggak bakal percaya juga, karena pokoknya saya nggak mau percaya, pokoknya Yesus nggak bangkit. Nah itu nggak bisa. Tapi sudah banyak juga yang membuktikan ini bahwa Yesus bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, iman kekristenan itu fakta sejarah. Ya kita nggak cuma filosofi kehidupan, nggak cuma di karang-karang. Alkitab nggak seperti itu. Semua ada faktanya, dan semua sudah dibuktikan secara sejarah, bahkan secara saintifik sudah dibuktikan semua. Jadi iman kekristenan itu nggak hanya dipercaya, udah deh, apapun yang dikatakan Alkitab saya percaya. Nggak cuma itu, bahkan sejarah pun itu sudah membuktikan. Jadi fakta sejarah yang bisa kita imani. Jadi fakta sejarah dan iman semua berjalan dengan bersamaan. Tapi memang beberapa hal kemudian tidak bisa dibuktikan, tetapi itu di luar kemampuan manusia. Jadi apakah iman Kristen ini hanya sebatas iman saja? Tidak, ada fakta-fakta sejarahnya. Jadi luar biasa iman kekristenan, iman yang terbuka untuk didebatkan. Jadi bisa lihat lah waktu itu. Pada saat kekristenan dipertanyakan, kita nggak perlu menuduh orang menghina kekristenan, nggak perlu. Justru data yang kita punya, data-data Alkitab, data-data penelitian bisa kita berikan untuk menjawab berbagai tantangan. Nah itu yang membedakan kita dengan orang lain. Kita nggak pakai cara ketika kita diserang lalu kita menganggap wah ini menghina, penjarakan. Enggak, kekristenan menjawab dengan argumentasi yang Alkitab, kemudian argumen-argumen yang dapat dibuktikan. Nah jadi kebangkitan Kristus, pada saat kita mulai melihat kebangkitan Kristus ini, maka akan mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang dan yang akan datang. Itu akan mempengaruhi jauh sama sekali cara berpikir kita yang sekarang dan yang akan datang. Jadi kesaksian para murid dan Paulus mengenai kebangkitan adalah sebuah ancaman serius sebenarnya bagi nama baik dan nama besar mereka. Paulus dia tokoh yang hebat di antara orang Yahudi. Dia bukan hamba Tuhan yang bukan orang yang biasa-biasa. Dia orang hebat, pintar. Dia anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin itu adalah imam-imam besar yang dipercaya untuk memimpin orang-orang Yahudi. Dan kita tahu orang Yahudi adalah bangsa yang paling pintar di dunia ya. Maka ada banyak buku yang mengakui itu. Nah, kalau dia memberitakan tentang kebangkitan Kristus, itu artinya dia mempertaruhkan nama baiknya murid-murid yang lain juga. Nah, itu artinya memang orang-orang ini melihat dengan nyata mengalami kebangkitan Kristus. Jadi kenapa banyak orang susah percaya
dengan kebangkitan Kristus? Yang pertama, mereka nggak mau tahu, dan kemudian nggak mau baca Alkitab, dan kemudian memang hatinya dekil, ya, nggak mau percaya sama sekali. Nah, saya kasih oleh Tuhan, jadi iman kekristenan tanpa kebangkitan Kristus, maka tidak ada harapan untuk kita mendapatkan kehidupan kekal. Jadi kebangkitan adalah titik tolak dari kematian Kristus untuk menebus saya dan saudara dan Bapak Ibu semua. Kemudian ada harapan kebangkitannya untuk membuat kita mendapatkan kehidupan kekal. Jadi kenapa spesialnya kehidupan kekal yang ada diajarkan oleh Alkitab? Karena yang mengajarkan adalah orang atau pribadi yang pernah mati kemudian bangkit dari antara orang mati. Maka sudah pasti apapun yang dia bicarakan bisa dipercaya. Bukan karena hanya dia Tuhan saja, tetapi karena dia sudah pernah mati, kemudian dia bangkit, kemudian dia terangkat ke surga. Itu apalagi yang kita mau debatkan di situ. Masa saya kasih oleh Tuhan, jadi ini menjadi hal yang paling penting dalam iman Kristen. Jadi Paulus berkata tadi, jikalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Itu penekanan yang sangat dalam, ya. Jadi kalau Yesus nggak bangkit, itu kita orang-orang yang paling malang. Artinya semua hal-hal yang lain tidak akan sempurna kalau Yesus tidak bangkit. Hidup kita jadi malang, paling rugi lah, gitu. Bukan paling orang malang maksudnya, tapi paling malang, orang paling rugi, paling gak beruntung. Jadi mengapa kebangkitan menjadikan kekristenan menjadi tidak sia-sia? Karena waktu Paulus menulis surat Korintus ini, sudah banyak orang Kristen yang dianiaya waktu itu, dipenjarakan, dibunuh. Orang-orang Kristen tidak mempunyai hak apa-apa lagi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang-orang Romawi, mereka memfitnah orang-orang Kristen dengan alasan yang tidak jujur. Dan mereka berusaha untuk menghancurkan kekristenan dengan berbagai tuduhan, fitnah, bahkan sampai dibakar seluruh kota supaya kekristenan tidak berkembang kemana-mana. Tetapi akan terjadi, ternyata di luar pikiran kaisar, ternyata orang Kristen mereka semakin kuat, semakin semangat, mereka semakin semangat untuk memberitakan Injil. Jadi mereka bahkan pernah dibuang ke gua singa, kemudian singa sengaja dibikin lapar supaya dia pada saat melihat orang, dia seperti lihat burger pada saat kita seharian nggak makan. Jadi mereka dibuang ke arena dan disantaplah, disobek-sobeklah orang-orang Kristen di sana. Bayangkan, itu semua di gereja mula-mula mereka mengalami itu. Dan Paulus menuliskan hal ini. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Nah, itu menjadi heran. Orang-orang melihat, orang Kristen masih mau bertahan sih, tinggal berkata aja saya nggak akan ikut Kristus, dia dilepaskan. Tetapi orang-orang percaya ini mereka melihat akan ada kebangkitan setelah kematian. Ya. Nah, sesuai kasih oleh Tuhan, ini adalah satu jaminan bagi kita akan kehidupan kekal yang Yesus sediakan bagi kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka apa yang kita perjuangkan menjadi hampa. Keadaan dunia makin lama ini makin gawat, ya. Kalau orang sebaik Yesus pun ajalnya sangat menakutkan, apalagi manusia seperti kita. Melihat kematian pasti menakutkan. Semua kita nih takut yang namanya kematian, ya. Jadi kalau Yesus saja bisa mati dan dia bahkan pernah takut juga, ya, apalagi manusia seperti kita, ya. Jikalau Yesus tidak bangkit, mungkin menjadi persoalan yang sulit bagi kehidupan manusia. Ya, kenapa kehidupan sekarang kita menjadi dipercaya kepada Tuhan? Karena kita melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Itu adalah harapan kita bahwa kehidupan kita gak hanya untuk hari ini saja. Ya, itu sebabnya tadi Paulus berkata, jikalau kamu percaya kepada Kristus hanya di dalam hidupmu ini saja, maka kamu adalah orang-orang yang paling malang. Jadi percaya Yesus tidak hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari,
kita diberkati dengan kebahagiaan kita, tapi kita nggak melihat akan kehidupan kekal kita, maka kata Paulus, kamu sayang banget, percayanya cuma setengah begitu, cuma hanya dalam hidup saja. Tapi percaya bahwa Tuhan sediakan kita kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini, jikalau Yesus tidak bangkit, mungkin banyak masalah yang tidak bisa dijawab oleh kekristenan. Kita melihat sendiri ya, banyak pertanyaan-pertanyaan begini. Mengapa orang benar menderita? Mengapa orang fasik justru dia makmur ya? Kemudian banyak orang yang kelaparan. Kemudian banyak orang korup, tidak jujur tapi jadi kaya. Orang jahat berumur panjang, orang baik cepat mati. Ya, itu yang sehari-hari kita bisa lihat. Nah, kalau kita berharap akan dunia dengan norma-norma yang ada dalam dunia ini, maka kita akan kecewa. Lalu di manakah keberadaan Tuhan? Di manakah keadilan Tuhan? Di manakah penyertaan Tuhan? Di manakah berkat Tuhan dalam situasi seperti ini? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bukankah Yesus juga dipaku di kayu salib? Kelihatannya yang jahat mengalahkan yang baik. Dan begitu Bapak Ibu ya, pada saat Yesus disalibkan, kita seolah-olah melihat, wah ini orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, mereka ini dipakai kuasa gelap nih untuk menghancurkan pelayanan Yesus. Kemudian yang suci dihukum oleh yang tidak suci. Kecurangan berkuasa atas ketidakadilan. Dalam dunia ini ya, terbalik-balik semuanya. Nilai-nilai kebenaran menjadi tidak beres lagi. Satu-satunya harapan kita adalah akan kebangkitan Kristus. Nah, sesuai kasih oleh Tuhan, kebangkitan Kristus adalah menjadi hal yang luar biasa, oleh karena itu yang membedakan kita dari ajaran manapun. Nah, beberapa poin yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus menjamin keselamatan kita. Kebangkitan Kristus menjamin keselamatan kita. Bapak Ibu, dalam kebudayaan Mesir, mumi adalah lambang sebuah pengharapan. Jadi setelah manusia mati, menurut orang-orang Mesir, itu berarti tidak selesai begitu saja. Biasanya setelah orang-orang Mesir mengetahui bahwa orang yang mereka kasihi meninggal dunia, mereka akan mencari rempah-rempah, obat-obatan herbal ya, untuk mengawetkan tubuh yang sudah mati. Nah, jadi puluhan obat-obat yang wangi itu kemudian akan dioleskan di dalam jenazah untuk mencegah pembusukan. Nah, ternyata menurut beberapa informasi ya, hampir semua museum di seluruh dunia yang besar-besar itu katanya pasti ada mumi di sana sebagai bahan pelajaran bagi seluruh bangsa-bangsa bahwa pernah terjadi hal seperti itu, bisa diawetkan beratus-ratus tahun, tubuh bisa awet ya. Dan ternyata apa tujuan orang Mesir membuat mumi? Ternyata tujuan mereka adalah mereka percaya bahwa setelah mati akan ada kebangkitan. Tapi siapa yang bangkitkan mereka nggak tahu. Nah, ini kabur ya. Jadi percaya kebangkitan, orang Mesir percaya, tapi mereka nggak tahu kebangkitan lewat siapa. Mereka hanya tahunya akan ada kebangkitan ya. Makanya tubuhnya diawetkan. Kalau gitu, kalau misalnya Tuhan Yesus nggak ada, maka hanya orang-orang Mesir yang tubuhnya awet yang bisa bangkit. Kalau kita orang Indonesia gimana? Udah hancur ya. Nah, ternyata kebangkitan dipercaya oleh orang Mesir. Nah, kebudayaan Mesir merupakan kebudayaan yang paling unik ya. Jadi mereka, walaupun mereka nggak percaya Yesus misalnya, tapi mereka percaya akan kebangkitan. Cuma itu kabur hanya setengah. Mereka nggak tahu siapa yang membangkitkan dan buat apa bangkit. Nah, sesuai dikasih oleh Tuhan, mereka tidak mendapat kepastian. Itu hanya percaya, tetapi kekristenan itu jelas. Yesus sudah bangkit dari kematian, dan pasti keselamatan kita tidak pernah diragukan lagi. Walau tubuh kita sudah rusak ya, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita akan dibangkitkan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi
memang masih ada orang Kristen yang tidak percaya dengan kebangkitan. Saya adalah orang yang percaya akan ada kebangkitan. Nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya percaya karena Yesus sudah pernah mati, maka saya juga percaya suatu saat saya akan dibangkitkan jika saya sudah mati. Nah, jadi kebangkitan Kristus menjamin keselamatan kita. Kalau Yesus nggak bangkit, kembali kata Paulus tadi, semuanya sia-sia. Kalau Yesus hanya sebatas mati, nggak pernah bangkit, maka nggak ada bedanya dengan yang lain-lain. Kita hanya terbatas dengan kematian, tetapi kekristenan Yesus mengajarkan kita bahwa tidak hanya cukup sampai di situ. Dia hanya melalui proses yang namanya kematian, kemudian dia bangkit kembali. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kebangkitan Kristus, bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Tuhan begitu totalitas mengasihi kita sebagai umatnya. Jadi mulai dari inkarnasi dia merubah dirinya dari Allah menjadi manusia, menyamakan dirinya dengan kita. Kemudian dia menang atas pencobaan, kematian untuk menggantikan kita, kemudian kebangkitannya dan kenaikannya ke surga adalah sebuah fakta sejarah dan sebuah proses penebusan umat manusia yang dilakukan oleh Kristus. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kenapa Yesus mesti harus jadi manusia sih, berinkarnasi? Kenapa dia harus melewati pencobaan? Kenapa dia mesti harus mati, menderita dulu, kemudian mati, kemudian bangkit, dan kemudian naik ke surga? Susah amat jadi Tuhan. Kenapa dia nggak bim salah bim aja? Dia bilang aja, sudahlah, semua sudah ditebus. Sudah, kita bakal percaya juga. Nah, tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita sebuah proses penebusan itu. Dia masuk ke dalam bahasa kita sebenarnya. Sebuah proses yang kita harus lihat dari Kristus. Dia lahir dulu, kemudian dia hidup seperti kita, dia melayani, dia menang atas pencobaan, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit, dan kemudian naik ke surga. Nah, ini yang sedang menunjukkan kepada kita bahwa Kristus, bahwa Tuhan menebus umatnya melalui proses tahap demi tahap dan demi tahap. Jadi kalau ada di antara kita yang sukanya yang langsung-langsung, wah, kita melawan kita nggak sesuai dengan proses yang Tuhan ajarkan, ya. Ada orang maunya wisuda, mau sarjana, tapi langsung kuliah 2 bulan langsung jadi, atau 6 bulan kuliah langsung dapat gelar sarjana. Nah, kita sedang melawan fase-fase kehidupan, ya. Tapi di antara kita nggak ada. Jadi jika kita mengasihi Tuhan, maka seharusnya kelihatan bagaimana kita mengikut setiap tahap demi tahap pengenalan kita akan Tuhan, baik itu dalam sukacita maupun penderitaan kita. Nah, sesuai yang kasih oleh Tuhan, apabila kita mengalami kuasa kebangkitan, artinya itu kuasa kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, harapan yang baru, maka seharusnya tujuan hidup kita adalah tertuju kepada Kristus. Tujuan kita tertuju kepada Kristus. Tidak hanya sekedar visi misi yang kita punya, tidak hanya sekedar cita-cita yang kita punya, tujuan kita lebih dari itu adalah tujuan kita adalah untuk Tuhan, untuk Kristus. Kemudian yang ketiga adalah kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kehidupan tidak akan bersama-sama dengan kematian, atau tidak pernah sama-sama dengan kematian, ya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang kelima itu, jadi pada saat Maria dari Magdala, Yohana, dan kemudian Maria ibu Yakobus, dan termasuk Maria Citra Dewi waktu itu, ya, mereka ketemu dengan malaikat, dan kemudian mereka kaget, cahayanya begitu mengkilat, ya, dan kemudian malaikat itu berkata kepada Tante Maria Magdalena, Tante Yohana, dan Tante Maria ibu Yakobus, dia berkata begini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kehidupan yang Yesus tawarkan kepada kita, atau yang Bapa tawarkan kepada kita adalah kehidupan
yang perlu kita tawarkan juga kepada orang lain. Jadi malaikat dia agak heran, kenapa kok orang-orang ini mencari orang yang hidup di antara yang mati? Ya, itu cara pandangnya malaikat, karena dia sudah tahu ya. Masalahnya adalah manusianya nggak tahu. Walaupun Yesus sudah berkali-kali berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dia akan membangun bait Allah, dan kemudian Yesus sering berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup meski dia sudah mati. Nah, tetapi sama seperti kita, mereka ini sebenarnya mewakili kita ya. Mereka mencari Yesus yang hidup di antara orang yang mati. Ini uniknya kekristenan ya. Kita nggak perlu mengorbankan orang lain untuk bisa selamat. Ya, kita nggak perlu bunuh orang supaya kita masuk surga. Kita nggak perlu bikin teror supaya orang masuk surga. Nggak perlu. Karena kenapa? Yang kita tawarkan kepada orang lain adalah hidup. Jadi kekristenan tidak menawarkan kematian kepada orang, tapi menawarkan kehidupan. Jadi Bapak Ibu semua, kita sudah mendapatkan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, maka itu yang kita tawarkan kepada orang. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, seharusnya kita bisa memberikan hidup di mana kita bekerja. Dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, dalam studi kita yang sekolah, yang kuliah, kita bisa memberikan hidup di sana. Kita bisa memberikan makna kehidupan di sana. Nah, itu yang bisa membedakan kita dengan orang lain. Jadi, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati adalah prinsip dunia sekali ya. Prinsip agama-agama pada umumnya. Berharap bahwa dengan menemukan kematian maka akan ada kehidupan. Maka akan ada keuntungan diri sendiri. Tetapi Yesus menawarkan kita kehidupan untuk kita berikan kepada orang lain. Kita tidak perlu mengorbankan orang lain untuk mendapatkan hidup yang kekal, karena Kristus sudah menjadi korban yang spesial. Gak ada korban yang paling the best, yang paling mahal, yang paling spesial selain Kristus. Jadi mencari kehidupan dalam kematian di luar Kristus akan membuat kita menjadi buas. Kita akan mengorbankan orang lain. Kita akan memakan orang lain ya. Kita akan korbankan orang lain, menjadikan orang lain untuk supaya kita mendapat keuntungan. Licik, jahat, penuh dengan tipu muslihat. Itu yang terjadi ketika kita mau mendapat kehidupan di luar Kristus. Kita akan senggol sana, senggol sini, sikat habis orang lain, korbankan orang lain supaya kita bisa hidup. Tetapi Kristus menawarkan kita hidup yang kita bisa tawarkan kepada orang lain untuk menjadi hidup sama seperti kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, pilihan Anda untuk percaya Yesus sampai hari ini adalah pilihan yang tepat. Jangan pernah diragukan, jangan pernah tanya lagi apakah ini benar atau tidak, itu sudah benar. Tetapi tidak berarti kita nggak bisa belajar tentang Kristus. Kita belajar terus, karena pengenalan kita akan Tuhan itu dibantu dengan kita belajar. Belajar dari kehidupan orang, mungkin belajar dari buku-buku, belajar dari kita hubungan dengan Tuhan, berdoa, mungkin kita punya waktu untuk menyembah Tuhan sendiri dan sebagainya. Itu semua akan membuat kita bangkit, iman kita bangkit, dan kehidupan kita penuh dengan kuasa atau suasana kebangkitan. Jadi kebangkitan membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Walaupun banyak orang yang membantah, itu urusan mereka, itu wajar saja. Ya, tetapi bukan berarti kalau kita berkata, wah kalau begitu suara terbanyak berarti benar dong, belum tentu ya. Kalau 9 orang berkata Yesus nggak bangkit, lalu kita mulai terpengaruh, wah jangan-jangan Yesus nggak bangkit. Kata Paulus, jikalau kamu tidak percaya akan kebangkitan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dalam kehidupan. Saya minta pemain musik ke depan. Jadi sesuai kasih oleh Tuhan, kebangkitan Kristus merubah banyak hal. Peradaban umat manusia, mengagetkan banyak orang, merubah semua cara pandang kita tentang Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa hidup saya sudah mati nih. Saya nggak sanggup lagi.
Tuhan tak sanggup lagi membangkitkan semangatku, kehidupanku, tetapi melalui kebangkitan Kristus pada hari ini yang kita peringati, itu memberikan kita harapan yang baru, memberikan kita suasana kebangkitan yang baru, semangat yang baru, sehingga kita bisa hidup menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat kebangkitan Kristus. Jadi saya akan sebutkan Tuhan Yesus bangkit, kemudian Bapak Ibu jawab amin. Dia membawa kehidupan dan kebenaran. Saya ulangi ya, saya akan katakan Tuhan Yesus bangkit, Bapak Ibu akan jawab amin. Dia membawa kehidupan dan kebenaran. Ya, Tuhan Yesus bangkit, amin. Bawa kehidupan dan kebenaran. Sekali lagi, Tuhan Yesus bangkit, amin. Amin. Kiranya kita dimanapun kita berada, kita akan pergi hari ini atau mulai besok kita pergi kerja, bawalah kehidupan di mana kita pergi. Berikan suasana yang baik, tawarkan kehidupan yang Kristus berikan kepada kita, karena itu adalah semangat kebangkitan yang harus kita bawa dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan, kita bangkit berdiri, anak-anak khususnya. Sama-sama kita katakan, Yesus namanya, wajah muka mencucikan tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Yesus namanya, wajah muka mencucikan tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Pada hari esok sabda hidup akan bersama pada hari esok hidup dari berarti seperti hidup dari pada hari esok sabda hidup Saya bersyukur atas kebangkitan Kristus, dan itu memberikan kami harapan yang baru dalam kehidupan ini. Mungkin dunia ini tidak lagi menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi kami, tetapi Kristus memberikan kami harapan yang baru setiap hari. Yesus bangkit, dan itu membuat kami mendapatkan keselamatan kekal, menjamin kami, dan kami semakin mengenal Kristus yang luar biasa, yang semakin mengasihi kami dan mengalahkan maut untuk membuat kami menjadi hidup. Terima kasih Tuhan, kiranya kami menjadi orang-orang yang menawarkan kehidupan bagi orang sekitar kami, memberikan pengharapan kepada orang-orang sekitar kami. Kami membawa semangat kebangkitan Kristus di mana kami berada, dalam pekerjaan kami, di dalam kami berteman, di dalam kami bertetangga,
rumah tangga kami, dimanapun kami berada, di komunitas manapun kami bergaul. Tuhan, pakai kami supaya kami membawa semangat kebangkitan Kristus yang membuat kami bangkit dari kematian, yang memberikan kami harapan yang pasti di dalam Kristus. Berkati kami semua Tuhan, kiranya kami semakin diteguhkan iman kami dalam Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kebangkitan-Mu, karena itu menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan maut, sehingga kami tidak perlu lagi mati oleh karena dosa kami, tetapi Kristus sudah mati bagi kami, dan kami perlu bertanggung jawab atas kehidupan ini di hadapan Tuhan. Kami perlu menjaga kehidupan kami supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Bapak Iman yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan setiap pelayanan dan keluarga. Di masa ini kita memberikan persembahan. Nanti yang bertugas Bapak Bowo. Bangkit untuk menebus kehidupan kami, kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, sebenarnya kami akan berikan persembahan kami, Tuhan berkati dikuduskan, biar setiap persembahan ini menjadi alat penyembahan bagi nama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan jalankan dengan Tuhan dari Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan harta-Mu dan dengan hasil pekerjaan dari segala penghasilan-Mu, maka lumbung-lumbung-Mu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggur. Pujilah Tuhan, kita akan pujian sebab Dia hidup pada hari esok. Membuktikan Dia
akan menyelesaikan ibadah ini, kita persiapkan pujian dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 52. Ya, kita belajar. Kalau tidak salah lagu ini kita sudah pernah nyanyikan, cuma mungkin tahun lalu ya. Nomor 52 dalam nyanyian Kemenangan Iman. Mari saatnya kita semua untuk berdiri. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai dengan sempurna dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih, kami sungguh menikmati persekutuan bersama dengan Engkau Bapa kami, juga sesama keluarga anggota keluarga Allah. Terima kasih untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, yang menyampaikan firman-Mu, worship leader, singer, pemain alat musik, korektan, penyambut jemaat multimedia. Berkat yang sama dari surga Tuhan berikan kepada mereka. Juga untuk seluruh jemaat yang telah hadir hari ini, biarlah kehadiran kami sungguh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bahkan semua pujian, penyembahan, persembahan kami, Tuhan terima itu menjadi kesukaan. Terima kasih Bapa di surga. Terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani kami. Dan biarlah Tuhan yang Kau teguhkan, Roh Kudus tuntun kami untuk terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam situasi apapun, dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu menjadi acuan dalam kami bersikap, dalam kami berpikir, dan bahkan kami bertindak tanduk. Dan biarlah hidup kami mencerminkan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui hidup kami orang lain boleh melihat Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga kami, hubungan suami istri, anak orang tua. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa mengikat kami dan mampukan sekali lagi agar kami dapat menghasilkan firman Tuhan dalam sikap kami, sehingga kami boleh memberkati keluarga kami, bahkan memberkati siapapun yang melihat kehidupan ini. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus memberkati, baik itu mereka yang mengelola usaha sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan orang lain. Kami percaya janji-Mu bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan berhasil mendatangkan ekonomi, mencukupi kebutuhan
hidup kami. Bahkan kami juga dapat memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, baik itu di tingkat dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi. Dengan hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka berhasil lulus tepat pada waktunya. Tuhan juga siapkan pekerjaan yang sesuai, dan olehnya mereka boleh tercukupi kebutuhan hidup mereka dan masa depan mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan Engkau lawat mereka, hibur mereka, teguhkan mereka, sampai mereka boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa untuk anak kami Ika yang saat ini berada di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau tolong, jamah sembuhkan keluhan-keluhan dalam tubuhnya. Biarlah Tuhan Engkau jamah sehingga mengalami kesembuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ibu Asyu juga berdoa untuk orang tua kami Pak Ibau yang ada di Kalimantan Timur. Berikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Demikian pun juga semua anak mantu cucu, teguhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Bintoro dan pemulihan kesehatan daripada Tuhan. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lain, walaupun kami tidak menyebutkan mereka satu persatu, namun jika hari ini mereka sakit, mereka lemah tubuh, Tuhan hibur, teguhkan dan jamah mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan apapun yang dialami oleh jemaat-Mu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Tidak hanya jalan keluar yang Tuhan siapkan, tapi juga melalui pergumulan itu mereka boleh belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Dan dengan demikian kami dapat menempatkan diri kami sebagai anak-anak yang benar di mata-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami hari ini bersyukur dan berterima kasih untuk kehadiran Ibu Ida di tengah-tengah kami, orang tua dari Ibu Citra. Hari Tuhan Engkau memberkati Ibu Ida bersama dengan suami Pak Alex, anak-anak, dan biarlah keluarga ini semakin bertumbuh dalam Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang indah bersama Tuhan. Bahkan mereka juga dapat menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk salah seorang anggota keluarga, Ibu Iin yang sakit di Tangerang. Ya Tuhan Engkau jamah sehingga mengalami lawatan Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan semakin hari semakin bertambah, dan dia boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berdoa supaya keluarga besar juga dapat mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saya mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Ibu Pri yang ada di Jawa, bahkan Bapak Ibu yang lain di tempat yang lain. Tuhan Yesus Engkau menyertai, lindungi mereka baik pergi, pulang, dan harapan kami ialah bahwa minggu depan kami dapat berjumpa dalam kesempatan ibadah seperti ini. Dan berdoa buat masa depan daripada gereja ini. Tuhan, Engkau yang telah membangun gereja ini melalui hamba-hamba di sini. Karena itu Tuhan tolong. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong pertumbuhan iman, pertumbuhan secara kualitas maupun juga secara jumlah. Dan biarlah melalui jemaat di tempat ini banyak orang yang memuliakan Tuhan dan melayani-Mu. Terima kasih Bapak, segala kebutuhan-kebutuhan bagi keperluan pelayanan, mari Tuhan Engkau yang mencukupi. Gereja Kembali Indonesia baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-Ketua Wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-Ketua Daerah Badan Pengurus Daerah, serta Gembala-Gembala dan PPJ seluruh gereja Kembali Indonesia. Tuhan Engkau memberkati. Dan berdoa untuk konferensi nasional pada bulan April ini akan berlangsung di Jayapura. Tuhan tolong supaya melalui konferensi ini dapat menghasilkan kepengurusan dan kepemimpinan yang dipersiapkan untuk melayani periode 5 tahun ke depan. Tetap program-program pelayanan yang dibahas biarlah sungguh strategis bagi pengembangan gereja Kembali Indonesia ke depan. Terima kasih Bapak. Dan juga berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan gereja supaya bersatu hati untuk dapat bergandeng tangan melayani Indonesia ini, supaya ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Berdoa untuk penginjilan baik di kota, di desa, di pedalaman sekalipun. Berdoa untuk hamba-hamba yang ada di garis depan. Teguhkan dan kuatkan mereka ketika mereka mengalami tantangan dan pergumulan apapun. Supaya mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dan ada banyak jiwa dapat dimenangkan. Kerinduan kami ialah bangsa ini dapat dimenangkan baik kerajaan Allah. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa untuk situasi
Indonesia yang sementara menghadapi penyebaran COVID-19 berdampak pada ekonomi, bahkan juga terjadi teror. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemahakuasaan apapun yang terjadi. Tapi kami percaya bahwa kedaulatan Tuhan, kendali Tuhan mahesta berlaku atas dunia dan juga bangsa ini. Karena itu, biarlah dengan semua peristiwa ini kami boleh belajar, dunia boleh belajar, Indonesia belajar mengenal Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, bahkan para medis, relawan yang hari ini terus membawa bekerja sama. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Dan kerinduan kami ialah ada kesempatan bagi gereja Tuhan, bagi umat-Mu untuk melayani Indonesia, untuk mewartakan kabar keselamatan itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk persembahan jemaat-Mu hari ini, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kolektif, ucapan syukur, pembangunan, nazar. Biarlah semuanya ini merupakan perwujudan iman, kasih, tanggung jawab kami kepada Tuhan tentang harta keuangan yang Tuhan percayakan untuk kami miliki. Engkau balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman, dan pakai semuanya ini untuk dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat di tempat ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami secara sungguh banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut dalam doa ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung itu turut menyampaikan kepada Bapa di surga segala kebutuhan kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau akan dijawab sesuai dengan otoritas dan kedaulatan-Mu, kemurahan-Mu bagi setiap kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, sampaikan kepada kita pada hari ini. Mari simpanlah itu dalam hati, renungkanlah dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sare-sare. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di minggu-minggu mendatang. Selamat atas kebangkitan Kristus. Biarlah kita juga bangkit dari situasi yang kita hadapi, walaupun ya penyebaran COVID-19 tetap ada, dan biarlah jiwa kita merdeka, semangat. Amin. Terima kasih.